Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di pertemuan ke-6 dengan tokoh yang baru yaitu Carl Rogers dengan teorinya yang terkenal yaitu person-centered theory atau yang disebut teori yang berpusat pada pribadi. Kita mulai dengan biografinya. Kalau mau lebih lengkap baca sendiri ya, karena saya tidak akan menjelaskan tentang biografinya, hanya membahas poin-poin penting aja bahwa sebenarnya Roger ini memiliki jurusan murni dari psikologi klinis dan pendidikan. Kalau tokoh-tokoh sebelumnya kan ada yang campuran ya, nggak murni dari psikologi. Kemudian memiliki teori atau terapi, mengembangkan terapi yang disebut client center therapy. Oke. Nah, ini adalah sebenarnya inti dari teorinya dari Carl Rogers, ada tentang asumsi dasar dan diri aktualisasi diri. Manusia itu sebenarnya memiliki kecenderungan untuk formatif dan kecenderungan aktualisasi. Contohnya nih ya, kalau yang formatif kecenderungan dari setiap hal baik organik maupun non-organik untuk berevolusi dari bentuk yang sederhana menjadi lebih kompleks. Contoh galaksi bintang dan organisme yang berkembang dari sebuah sel. Nah, ini kan sesuatu yang berevolusi menjadi lebih kompleks. Sedangkan manusia itu juga memiliki kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan setiap manusia menuju keutuhan atau pemuasan dari potensi. Contoh, memuaskan rasa lapar, mengekspresikan emosi yang mereka rasakan. Itu adalah contoh-contoh dari kecenderungan aktualisasi manusia. Kalau kamu lihat asumsi dasar yang dibuat oleh Roger, ini menunjukkan bagaimana sebenarnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk mengubah hal yang sederhana menjadi kompleks dan bergerak, manusia itu bergerak atau berperilaku untuk menuju keutuhan dan pemuasan dari potensinya atau memenuhi potensi-potensinya. Nah, manusia memiliki kecenderungan ini yang artinya manusia juga memiliki diri dan aktualisasi diri, bahwa dalam pemenuhan untuk beraktualisasi manusia memiliki konsep diri dan memiliki diri ideal. Apa itu? Nanti kita bahas di subtopik yang kedua, self concept ya. Oke. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ada dua kecenderungan, aktualisasi dan formatif. Nah, kalau aktualisasi tadi sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya untuk bergerak, manusia itu cenderung bergerak untuk menuju pemenuhan potensi-potensinya. Artinya kita makan kenapa? Karena untuk memuaskan rasa lapar. Kenapa kamu marah? Karena kamu ingin mengekspresikan emosimu. Itu. Nah, dalam kecenderungan aktualisasi sebenarnya ada dua lagi kecenderungan yang disebut kecenderungan mempertahankan dan kecenderungan untuk pengembangan. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk melawan perubahan, ya kan? Ada kecenderungan itu kok. Kamu coba refleksi sendiri. Kamu memiliki kecenderungan untuk susah untuk keluar dari zona nyaman. Kecenderungan juga untuk mempertahankan status quo atau yang stabilitas ya. Kamu ya sudah begini saja daripada kamu mengalami perubahan-perubahan tadi. Kamu juga sebagai manusia punya kecenderungan untuk melindungi kenyamanan saat ini. Kalau sudah begini sudah tidak perlu berubah lagi. Dan yang tadi basic need, kamu punya kecenderungan untuk memuaskan tadi fisiologisme. Nah, di satu sisi manusia juga memiliki kecenderungan pengembangan, bahwa meskipun manusia memiliki hasrat kuat untuk memelihara status quo, namun bersedia untuk belajar dan berubah. Ya, ada di satu sisi manusia pasti akan terpaksa untuk berubah, tapi dalam arti terpaksa ini karena tuntutan lingkungan atau karena tuntutan dirinya sendiri, sehingga dia mau tidak mau harus belajar dan berubah. Nah, kebutuhan pengembangan ini terekspresi dalam bentuk rasa ingin tahu, bermain, eksplorasi diri, persahabatan, dan sebagainya ya. Nah, kecenderungan mengaktualisasi direalisasikan di bawah kondisi-kondisi tertentu. Jadi, kecenderungan pengembangan ini atau kecenderungan aktualisasi secara umum
ini dapat terjadi, manusia dapat mengaktualisasi diri ketika 3 kondisi ini terpenuhi, yaitu 1. Manusia harus terlibat dalam hubungan dengan seseorang yang kongruen atau autentik, yang artinya murni, hubungannya itu tulus, jujur gitu ya, bukan untuk oportunis gitu ya. Nah, yang kedua empati, yang ketiga unconditional positive regard. Apa itu unconditional positive regard? Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Menurut Roger, ketika kongruensi, empati, dan unconditional positive regard hadir dalam sebuah hubungan, maka pertumbuhan psikologis akan muncul. Jadi ini yang tadi disebut kongruensi, itu adalah ketika kamu antara diri kamu dengan apa yang ada, dengan apa yang diharapkan oleh orang lain, itu apa yang kamu tunjukkan dengan apa yang kamu harapkan itu sesuai, dan kamu punya empati, kamu punya unconditional positive regard, maka pertumbuhan psikologis akan muncul, sehingga manusia akan bisa mengaktualisasikan dirinya sepenuhnya, atau nanti kita sebut fully functioning person. Oke. Roger berpendapat sebenarnya bahwa pengalaman masa lalu itu memang mempengaruhi masa kini, tetapi Roger menekankan lebih pada apa yang terjadi sekarang. Masa lalu memang mempengaruhi, tapi yang penting adalah sekarang. Jadi nanti gini, dalam psikoterapinya Roger itu lebih fokus pada saat ini. Jadi membuat manusia atau membuat klien lebih fokus pada apa yang terjadi saat ini. Perasaannya saat ini seperti apa? Apa yang harus dia lakukan saat ini? Ini ciri khas dari humanistik ya. Humanistik lebih fokus pada saat ini. Beda dengan psikoanalisa yang fokus pada masa lalu. Oke. Kalau behavioristik itu tidak menganggap masa lalu, yang penting adalah saat ini. Nah, tapi kalau humanistik di sini, terutama dari Roger, ini lebih fokusnya pada saat ini, meskipun masa lalu mempengaruhi kehidupan masa kini. Oke. Roger mendeskripsikan teori the self ini sebagai konstruk yang menjelaskan bagaimana individu melihat dirinya sendiri. Oke, kita lihat ini. Ada 3 struktur kepribadian, yaitu ada organisme, ada medan fenomena, dan ada diri. Organisme ini mencakup 3 hal ya. Ada makhluk hidup, ada realitas objektif, ada holisme. Dimana sebenarnya menurut Roger, manusia itu atau setiap makhluk hidup tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Kamu lihat makhluk hidup itu tahu dirinya sendiri. Fungsi fisiknya seperti apa, fungsi psikologinya seperti apa. Kemudian organisme menanggapi dunia seperti yang diamati atau dialaminya. Kita sebagai manusia, kita contoh pakai manusia sendiri saja ya, jangan pakai tumbuhan atau hewan. Kita pakai sebagai contoh manusia. Kamu menanggapi dunia yang ada di sekitarmu seperti yang kamu amati, yang kamu alami, ya kan? Bukan apa yang kamu inginkan. Dan kalau di poin yang ketiga di holisme, makhluk hidup atau organisme itu adalah suatu kesatuan sistem, sehingga kamu tidak bisa lepas dari yang namanya orang lain. Pasti ada orang lain yang berada dalam struktur kepribadianmu. Artinya begini, tadi ada masa lalu yang mempengaruhi dan juga ada lingkungan yang mempengaruhi. Semua pengalaman, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, membangun medan fenomenal. Perilaku itu bukan fungsi dari realitas eksternal atau stimulus lingkungan, tetapi realitas subjektif atau medan fenomenal. Kita lihat ini ya, di medan fenomenal. Oke, nah ini kamu dan ini lingkunganmu. Dan konsep diri atau self ini kita sebut konsep diri ya. Ini terbentuk karena apa? Karena pandanganmu tentang dunia dan bagaimana lingkungan mempengaruhimu.
Oke, lanjut ke medan fenomena. Suatu pengalaman yang kita alami baik internal atau eksternal dan yang kita sadari maupun tidak kita sadari sebagaimana perspektif subjektif kita. Jadi medan fenomenal ini sebenarnya salah satu gambaran apa yang ada di dalam diri kamu. Bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri, bagaimana kamu mendapat masukan dari orang lain. Nah, itu yang disebut pengalaman eksternal, stimulus lingkungan. Pengalaman yang disimbolkan tetapi diingkari atau dikaburkan, tidak disimbolkan. Semua persepsi bersifat subjektif. Jadi kamu mempersepsikan apa yang terjadi, pengalaman yang terjadi kamu persepsikan sendiri. Itu yang kamu bilang subjektif ya. Nah, kemudian yang terakhir yang penting, medan fenomena ini tidak dapat diketahui oleh orang lain. Jadi ya yang tahu kamu sendiri. Apa pengalaman internalmu, apa pengalaman eksternalmu. Kita lihat yang di sini ya. Ini. Ketika kamu melihat sebuah objek, itu kamu mempersepsikan berbeda. Kemudian mempengaruhi bagaimana kamu juga melihat orang. Kemudian bagaimana kamu memahami. Kamu punya pemikiran seperti ini sehingga membentuk gambarannya. Kemudian kamu meresponnya seperti apa. Contoh misalnya kamu melihat gambarannya begini. Kepercayaan diri gitu ya. Kamu melihat bahwa orang-orang menganggap kamu sebagai orang yang percaya diri. Ya, orang-orang menganggap kamu sebagai orang yang percaya diri. Dan orang-orang senang berada bersama dengan kamu. Kemudian kamu memiliki pemikiran bahwa saya orang yang percaya diri, dan ketika saya percaya diri orang-orang jauh lebih senang. Nah, kamu mendapatkan gambaran tentang diri kamu sendiri. Ini nanti yang kita sebut sebagai real self atau self image gitu ya. Nah, ketika kamu memiliki self image itu kamu akhirnya berperilaku seperti kamu tampak seperti percaya diri. Nah, itu kemudian kamu tunjukkan kepada setiap situasi. Nah, ini yang disebut nanti konsep diri tadi. Oke. Nah, itu medan fenomena tadi ya. Bahwa sebenarnya semua ini ada pengalaman internal. Pengalaman internal tadi di sini. Di mana kamu mempersepsikan sendiri. Sedangkan pengalaman eksternal ada ketika orang ada interaksi dengan kamu. Oke. Nah, ke poin yang ketiga, yaitu self itu merupakan satu-satunya struktur kepribadian karena self merupakan konsep pokok. Jadi kalau ditanya struktur kepribadian sebenarnya hanya ada satu, the self itu sendiri, gitu ya. Cuma tadi ada organisme dan fenomena itu sebagai sebagai gambaran utuhnya saja. Self ini terbentuk melalui medan fenomena dan melalui introjeksi nilai orang-orang tertentu. Introjeksi masih ingat bagaimana kamu berperilaku seperti yang diharapkan oleh orang lain. Bersifat integral, konsisten, menganggap pengalaman yang tidak sesuai dengan struktur sebagai ancaman. Ketika ada tadi ngomongin kepercayaan diri ya. Ketika ada pengalaman di mana orang tidak suka dengan kamu ketika percaya diri, nah ini akan terjadi sebuah ancaman. Kamu menjadi cemas. Dan self ini dapat berubah karena kematangan dan belajar. Belajar dari mana? Ya dari tadi pengalaman internal dan pengalaman eksternal. Oke. Nah, menurut Roger, individu memahami objek dan pengalaman eksternal dan memberikan makna kepada mereka. Keseluruhan sistem persepsi dan makna menciptakan medan fenomenal individual. Tadi yang saya sebutkan ya. Pasti ada persepsi. Melihat objek itu seperti apa. Dan pengalaman eksternal tadi. Kita sebagai manusia, sebagai individu, paham akan itu. Ya. Nah, ada dua hal yang disampaikan oleh Roger bahwa
diri sendiri ini ada dua macam, yaitu konsep diri dan diri ideal. Tapi kecenderungannya yang disebut diri adalah konsep diri menurut Roger ya. Jadi meliputi aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari walaupun tidak akurat oleh individu. Sedangkan diri ideal itu yang kamu harapkan. Jadi konsep diri ini terbentuk ya berdasarkan pengalaman, sedangkan konsep diri ideal ini adalah yang kamu inginkan sebenarnya. Oke, ini ada 19 hakikat pribadi atau 19 hakikat self gitu ya. 19 hakikat self. Kenapa ada 19 hakikat? Jadi sebenarnya begini. Menurut Roger kan aktualisasi diri itu bisa terjadi ketika ada kongruensi, ada keseimbangan atau ada kesesuaian antara konsep diri dan self ideal. Nah, sehingga kita perlu lebih dalam lagi memahami self ini sendiri. Bisa dibaca sendiri ya, ada 19. Oke. Nah, kita langsung ke self conceptnya. Self concept menyeluruh ya, acak dan terorganisir, tersusun mengenai pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang bukan aku. Waduh, semoga bisa dipahami loh ya kata-katanya, membedakan aku dari yang bukan aku. Self concept menggambarkan konsepsi orang mengenai dirinya sendiri, ciri-ciri yang dianggap menjadi bagian dirinya, pandangan diri dalam berbagai perannya, dan dalam kehidupan dan dalam kaitannya dengan hubungan interpersonal. Ya. Kita pahami dulu sebenarnya self concept ini ya. Self concept itu adalah gambaran kamu atau konsep tentang kamu sendiri. Jadi bagaimana kamu memiliki gambaran tentang diri kamu sendiri, itu self concept. Nah, self concept ini terdiri dari dua hal, ada yang namanya real self dan ideal self. Ketika real self ini adalah sesuatu gambaran tentang diri kamu yang sesuai dengan kenyataan. Sedangkan ideal tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ideal self itu adalah yang kamu inginkan. Sebentar, saya ada contohnya ini ya. The way I see myself itu adalah ideal self. What I expect of myself, apa yang kamu harapkan dari kamu. Ini yang membentuk kamu the personal self. Persepsi kamu, motif kamu, dan feeling kamu. Sedangkan the way others see me itu bagaimana orang lain melihat kamu. What others expect of me, apa yang orang lain harapkan, itu membentuk the social self. The way I appear to other people, yang artinya kamu yang kamu tunjukkan di sehari-hari, yang kamu tunjukkan pada orang lain, itu adalah the social self atau yang nanti kita sebut dengan the real self. Ya. Nah, the real self, konsep diri yang individu miliki berdasarkan pengalaman. Pengalaman dari apa? Dari orang lain juga. Dari bagaimana kamu mempersepsikan tadi dan dari orang lain. Sedangkan ideal self itu adalah konsep diri yang individu inginkan untuk dimiliki. Ya. Yang ingin dimiliki. Contohnya gini. Kamu melihat berdasarkan pengalaman bahwa kamu itu tidak percaya diri. Orang lain juga mengatakan begitu. Ya. Nah, tapi kamu dari diri kamu sendiri, kamu ingin untuk bisa percaya diri. Dan ingat tadi ya, manusia memiliki kecenderungan untuk aktualisasi diri. Jadi ada pertentangan antara kenyataan dengan apa yang diinginkan. Oke. Nah, ini ada poin penting. Ketika image yang ada, self image atau real self yang sesuai kenyataan tadi,
itu dengan ideal self, dengan apa yang kamu inginkan sesuai, itu kita sebut kongruensi. Yang tadi disebut di awal bahwa kongruensi itu adalah syarat utama dalam aktualisasi diri. Sedangkan ketika tidak sesuai, itu menjadi inkongruensi. Nah, ini ya, real self. Ini ideal self, bahwa ada yang ada satu area di mana ini ideal self dan real self itu beririsan. Ketika ini inkongruensi dan kongruensi. Ketika self image-mu itu berbeda dengan ideal self-mu, yang artinya begini, irisannya sedikit sekali yang sama dengan apa yang kamu harapkan. Hanya sedikit yang overlapping. Ketika hanya sedikit yang overlapping, kamu ini ada kecenderungan untuk mengalami psikopatologi. Sedangkan ketika banyak yang overlapping, artinya self image-mu atau the real self tadi itu hampir sama dengan ideal self-mu. Jadi artinya begini, ketika kamu memiliki real self tadi, gambaran image-mu tadi, kenyataannya sesuai dengan hampir sama, hampir mirip dengan apa yang kamu inginkan. Nah, itu bisa membuat manusia untuk lebih mudah dalam mengaktualisasi diri. Contoh tadi percaya diri tadi ya. Ketika kamu memang mengharapkan kamu orang yang percaya diri, dan berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang orang lain katakan, berdasarkan orang lain memberikan respon, sebenarnya dan kamu mengalaminya sendiri bahwa kamu mengalami perubahan, bahwa kamu menjadi lebih percaya diri. Nah, ini menjadi kongruensi. Karena ada yang beririsan. Tidak mungkin semua self image ini sama dengan ideal self-mu. Pasti ada bagian-bagian di mana ketika kamu mengalami ada yang berbeda. Maksudnya begini, kenyataan kadang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Contoh misalnya tadi jujur, ya. Misalnya jujur itu adalah kamu ideal self-mu, kamu ingin menjadi seperti orang yang jujur, menjadi orang yang jujur. Nah, tapi self image-nya enggak, ternyata kamu terlihat seperti orang yang mudah bohong. Nah, ini ada bagian-bagian ya, ada bagian-bagian yang mungkin tidak bisa seutuhnya overlapping, tapi juga tidak bisa sedikit sekali seperti ini, karena ketika sedikit sekali yang overlapping, sedikit sekali yang beririsan, ini akan lebih cenderung ke psikopatologi. Contoh-contoh psikopatologinya nanti kita lihat di ending ya, di terakhir. Oke. Tadi di sini kamu lihat ada kecenderungan aktualisasi, ada positive regard dan self regard. Kita bahas lagi ya. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan sebenarnya, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu disebut need for positive regard. Positive regard, sebuah penerimaan positif, sesuatu yang positif dari orang lain. Nah, positive regard sendiri dibagi menjadi dua. Ada conditional positive regard dan unconditional positive regard. Yang poin kedua, unconditional positive regard, ini adalah syarat utama dalam manusia untuk melakukan aktualisasi diri atau fully functioning person. Apa tuh contohnya conditional dan unconditional? Kita lihat dulu ya. Jika orang tua memberikan unconditional positive regard, kamu tidak perlu denial ya, tidak perlu melawan pengalaman tersebut. Kamu berarti merasa kamu mendapatkan penghargaan ketika orang tua memberikan unconditional positive regard.
Contohnya begini, ketika orang tua memberikan sesuatu atau mendidik kamu atau membantu kamu dalam sesuatu, membuat kamu bertumbuh dan sebagainya, melahirkan kamu, itu tanpa syarat. Artinya begini, tidak, kamu saya lahirkan supaya bisa menemani saat tua. Nah, ini disebut conditional positive regard. Ya, karena begini, karena orang tua melakukan sesuatu untuk mengharapkan, ya, mengharapkan ada imbalannya, ada syaratnya tadi. Sedangkan unconditional positive regard itu tidak ada, ya sudah, memberikan seutuhnya, mencintai seutuhnya, memberikan penghargaan seutuhnya. Nah, ini contohnya kalau nggak salah. Oke. Anak-anak yang berkembang dengan unconditional positive regard akan fleksibel dan terbuka terhadap semua pengalaman baru dan bebas mengembangkan seluruh potensinya untuk aktualisasi diri. Nah, kita sebut karena kita sudah mengenal positive regard sama unconditional positive regard, maka kita beranjak ke dinamika kepribadian ya. Ada 3 dinamika, yaitu yang pertama tadi penerimaan positif regard, kemudian konsistensi dan saling suai self, dan aktualisasi diri. Penerimaan positif, orang merasa puas menerima regard positif, kemudian juga merasa puas dapat memberikan regard positif pada orang lain. Orang dapat memperoleh kepuasan dari menerima dirinya sendiri atau menerima diri positif. Kalau kamu sendiri sebagai orang ya, ketika kamu berteman kamu ada sisi oportunisnya, dalam arti begini, kamu memberikan penghargaan supaya orang lain mencintai kamu, menghargai kamu. Nah, itu yang disebut conditional positive regard. Tapi ketika kamu mengucapkan atau memberikan pengakuan dan sebagainya dengan tulus, ya memang dengan tanpa ada syarat-syarat lagi, tanpa ada alasan dibaliknya, nah itu yang kita sebut unconditional positive regard. Oke, dinamika yang kedua, konsistensi dan saling suai self. Tadi kita sudah sebut ya, self kongruensi, bahwa sebenarnya untuk memelihara konsistensi, manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara mempertahankan tadi ya keadaan tanpa konflik. Jadi kita tuh berperilaku yang tadi pertama ya, kita mencari untuk antara memberikan penerimaan positif atau menerima penerimaan positif. Yang kedua adalah bagaimana kita kadang-kadang berperilaku, kepribadian kita ini tampak karena kita ingin memelihara tadi, mempertahankan situasi tanpa konflik, yang artinya tidak ada pertentangan antara self image dan self ideal tadi. Harus ada kongruensi antara persepsi self dengan pengalaman. Makanya itu kadang-kadang kepribadian kita atau perilaku yang kita tunjukkan itu adalah perilaku yang menuju tadi aktualisasi. Kamu selalu berusaha misalnya pribadi yang optimis gitu ya, kamu berusaha untuk mengkongruensikan antara persepsi self dengan pengalaman tadi. Sedangkan yang ketiga, bahwa manusia itu punya motif untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan yang ada pada manusia untuk mencapai aktualisasi ada 3 macam. Kebutuhan pemeliharaan tadi memuaskan kebutuhan dasar, enhancement, menjadi lebih baik, berkembang mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan penerimaan positif dari orang lain dan penerimaan positif dari diri sendiri. Nah, ini penting, penerimaan positif dari diri sendiri. Kalau kamu sendiri tidak menerima dirimu secara positif, maka kamu sulit juga untuk mengalami aktualisasi diri.
Karena kalau hanya melulu membutuhkan penerimaan positif dari orang lain tanpa menilai diri kita sendiri positif, akan sangat susah untuk mencapai aktualisasi diri. Jadi itu harus seimbang juga. Oke. Nah, yang kelima, karakteristik fully functioning person. Karena tujuan hidup utama manusia adalah mencapai aktualisasi diri atau memiliki ciri-ciri kepribadian yang membuat kehidupan menjadi sebaik-baiknya. Nah, itu yang kita sebut fully functioning person, di mana individu memakai kapasitas semuanya dan membakatnya dan menuju tadi pemenuhan potensinya. Ada 5 sifat khas orang yang berfungsi sepenuhnya. Ada keterbukaan pada pengalaman, kehidupan eksistensial, kepercayaan terhadap diri sendiri, kreativitas, dan perasaan bebas. Jadi orang yang disebut melakukan aktualisasi diri, kalau beda dengan Maslow ya, kalau sudah mencapai tahapan-tahapan dasarnya sudah selesai, dia bisa mengalami atau melakukan aktualisasi diri, yaitu lebih mengembangkan potensinya dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau yang di Roger itu lebih pada fokus pada gini, bagaimana dia menerima, bagaimana dia bisa bebas berpikir, bebas berkreasi, memiliki kreativitas, dan cenderung untuk dapat memuaskan lingkungannya. Fokusnya tidak hanya pada bagaimana pemenuhan dirinya sendiri lagi, tapi bagaimana mereka lebih terbuka, mereka lebih fleksibel dalam menerima persepsi-persepsi yang ada. Tidak ada lagi kebutuhan untuk pengakuan lagi, karena sudah merasa sudah menerima dirinya apa adanya. Manusia itu melihat ketika fully functioning person ya, ketika itu individu melihat pengalaman itu sebagai sesuatu yang baru dan selalu berubah, cenderung menyesuaikan diri, jauh lebih bisa beradaptasi. Dan tadi balik lagi, percaya sama dirinya sendiri, terbuka, kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Pengalaman akan menjadi hidup ketika seseorang membuka diri terhadap pengalaman itu sendiri. Nah, kalau kita sudah ngomongin fully functioning person, berarti kita bisa mengatakan pribadi yang sehat adalah pribadi yang tidak membutuhkan atau tidak menerima, tidak melakukan juga conditional positive regard, yang artinya pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang bisa mengaktualisasi diri, bukan pribadi yang ada perbedaan yang sangat mencolok antara dirinya sendiri di konsep dirinya ya, self discrepancy, yang artinya dia terlalu banyak menunjukkan dirinya seperti apa yang orang lain harapkan tanpa berusaha untuk memenuhi ideal self-nya tadi. Dan kepribadian sehat itu bukan suatu keadaan yang ada, tapi merupakan proses. Jadi untuk bisa self-aktualisasi atau fully functioning person, nah ini, untuk bisa memiliki 5 hal ini bukan sesuatu yang ada pada diri kamu, kemudian kamu cari, bukan. Tapi ini adalah sebuah proses, suatu arah. Karena aktualisasi diri tidak akan pernah selesai. Sama seperti di Maslow, tidak akan pernah selesai. Itu semua adalah proses. Ya. Dan proses aktualisasi ini tidak selalu menyenangkan, butuh tantangan untuk keberanian ya, untuk berani. Orang yang mencapai aktualisasi diri adalah orang yang benar-benar menjadi dirinya sendiri, bukan topeng. Jadi kalau marah ya bisa mengekspresikan marahnya dengan tepat. Kalau menghargai ya dengan menghargai, bukan hanya berpura-pura menghargai. Memuji ya benar-benar dengan memuji, bukan dengan berpura-pura memuji, tapi di belakangnya malah menusuk dari belakang. Nah, penghalang bagi kesehatan psikologis ini kondisi berharga, tak saling sesuai, kecemasan dan ancaman, tingkah laku bertahan dan disorganisasi. Ini adalah 5 hal yang bisa menghalangi kamu mencapai
self actualization. Kecil sekali ya. Oke, kondisi berharga. Ketika kamu membutuhkan, kita kan ingat ya, kita dibutuh unconditional positive regard, membutuhkan anggapan positif tanpa syarat. Padahal orang itu kita akhirnya karena kesulitan mendapatkan itu. Kadang-kadang manusia kesulitan untuk mendapatkan anggapan positif tanpa syarat. Merasa seperti itu, sehingga manusia itu hanya bisa menerima kondisi berharga, condition of worth. Mereka merasa kalau orang tua, rekan-rekan sebaya, dan pasangan cinta mereka menerima dirinya jika mereka dapat memenuhi harapan-harapan dan persetujuan orang tersebut. Nah, ini yang menjadi salah kaprah. Ketika kita merasa bahwa orang lain itu akan memberikan cintanya, ketika kita berperilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, ini yang sering terjadi. Jika kita melihat orang lain menghargai kita tanpa peduli tindakan-tindakan kita, maka kita akan menjadi percaya bahwa beberapa sikap kita disetujui sementara yang lain tidak. Kita akan melihat bahwa kondisi berharga kita bersyarat. Nah, itu. Kamu merasa bahwa pribadi kamu itu menjadi adalah syarat bahwa ketika kamu berperilaku baik, kamu pasti akan mendapatkan cinta. Contoh dari biasanya yang orang tua gini ya. Anak melihat bahwa anak akan belajar, anak akan dicintai ketika orang tua hanya memuji ketika dia berhasil. Nah, ini akan membentuk anak menjadi anak yang tidak bisa fully functioning person, karena dia selalu mengharapkan, akhirnya gini, dia selalu merasa bahwa dia harus berperilaku sesuai dengan yang orang lain mau, sehingga ideal self-nya tidak bisa terpenuhi juga, tidak bisa muncul, sehingga terjadi inkongruensi antara ideal self-nya dengan real self-nya, karena real self-nya tadi hanya mengikuti apa yang orang lain mau. Oke. Nah, tadi balik lagi ke sini, tak saling sesuai, inkongruensi. Karena tadi kondisi berharga tadi, orang menjadi juga terjadi inkongruensi antara self dengan yang dirasakan, yang diinginkan, dengan ideal, dengan pengalaman real, dengan real selfmu. Contoh, Anda merasa sebagai orang yang tidak memiliki rasa benci, tapi saat ini membenci seseorang. Sering ya begitu? Nah, itu disebut inkongruensi. Jika muncul dan tidak disadari individu, dapat mengakibatkan ketegangan nanti atau kecemasan ya, sehingga individu rentan akan anxiety. Kecemasan dan ancaman ini muncul dari orang yang sangat sadar dengan ketidaksesuaian. Oke, yang keempat, tingkah laku. Bahwa sebenarnya tingkah laku bertahan defensif, kita ada kecenderungan untuk defensif juga kan. Perlindungan atas konsep diri dari kecemasan dan ancaman dengan penyangkalan atau distorsi dari pengalaman yang tidak konsisten dengan dirinya. Contoh distorsi ini ya, kita melakukan kesalahpahaman dari sebuah pengalaman agar sesuai dengan salah satu aspek konsep diri kita. Contohnya, saya murid yang pandai, ya toh, dapat nilai jelek. Kemudian kamu melakukan kesalahpahaman. Itu dosennya yang salah ngasih nilai. Padahal bisa jadi kamu memang belum belajar, meskipun kamu pandai, ya kan, sehingga dapat nilai jelek. Tapi kamu tidak mau mengakui pengalaman itu, menyangkal bahwa sebenarnya kan konsep dirimu, ideal selfmu itu adalah kamu pandai, tapi realnya ternyata kamu menjadi jelek. Padahal karena apa? Karena kamu tadi tidak belajar. Nah, tapi kamu akhirnya menunjukkan perilaku defensif tadi dengan distorsi. Itu dosennya yang salah ngasih nilai. Soalnya yang terlalu susah. Atau bukan, kalau soalnya terlalu susah bukan.
materinya yang diberikan, soal yang diberikan tidak sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian yang penyangkalan, kita menolak untuk menghayati pengalaman dalam kesadaran, atau setidaknya kita menahan beberapa aspek dari pengalaman tersebut agar tidak mencapai simbolisasi. Contoh, itu pasti bukan nilaiku, saya tidak terima. Nah, itu biasanya kamu sampaikan kepada orang lain. Pasti salah. Itu bukan nilainya. Saya harus menyampaikan ini. Ada kan teman yang seperti itu juga, atau mungkin diri kamu sendiri juga. Kemudian yang terakhir, disorganisasi dapat terjadi mendadak atau berangsur-angsur, tapi sumbernya tetap sama, yaitu kecemasan tadi. Melindungi dari kecemasan. Disorganisasi ini tingkah laku yang yang tampak karena perbedaan antara ideal self dengan real selfmu. Kurang lebih sama seperti defensif ya. Ketika kamu sebenarnya menunjukkan tingkah laku yang berubah karena tadi ada ketidakseimbangan, ada inkongruensi antara selfmu dengan pengalaman. Oke, nah Roger juga mengatakan tentang kesadaran bahwa ada beberapa tingkat, ada 3, bahwa yang pertama adalah beberapa kejadian dialami di bawah atas batas kesadaran dan biasanya diabaikan atau disangkal. Yang kedua, membuat sebuah hipotesis bahwa beberapa pengalaman akan disimbolisasikan secara akurat dan dimasukkan dengan bebas ke dalam struktur diri. Dan yang ketiga, pengalaman yang diterima dalam bentuk yang terdistorsi. Terdistorsi itu yang tadi, bagaimana kita mengubah itu ya, supaya bisa diterima sama ideal selfmu. Ini sekilas saja psikoterapi, bahwa dari Roger itu menekankan tujuan konselingnya adalah manusia itu bisa memecahkan dirinya sendiri, memecahkan masalah dirinya sendiri, mempunyai kemampuan untuk itu. Jadi dalam psikoterapinya Roger fokusnya memang pada klien, makanya disebut teori client center. Jadi lebih banyak bagaimana si klien yang memutuskan. Dan ini adalah perbedaan mendasar antara teori psikoanalisis dan teori Roger, bahwa kalau di analisis ada dorongan biologis bawah sadar, sedangkan Roger ini fokusnya pada aktualisasi diri, interaksi ya. Dan yang terakhir, metode metode risetnya atau psikoterapinya fokusnya pada self report. Kalau yang Roger ya kan, tadi di sini dikatakan bahwa manusia atau individu atau klien mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. Dia mampu untuk berdiri sendiri. Nah, itu tujuan utamanya dari psikoterapi, bahwa bukan orang lain yang menentukan dirinya, tapi dirinya sendiri. Karena tujuan utamanya adalah menserasikan, mengkongruensikan antara ideal self dengan actual self. Oke, done. Thanks, sampai jumpa lagi minggu depan. Oh ya, minggu depan itu adalah mereview semua materi dari pertemuan 1 sampai 6. Jadi monggo dibaca semua materinya. Jika ada pertanyaan, tuliskan dulu di forum diskusi, kemudian kita bahas di pertemuan Zoom minggu depan ya. Untuk jadwal Zoom minggu depan saya akan sampaikan lebih lanjut, karena saya tidak tahu jadwal minggu depan adalah jadwal ada beberapa jadwal yang harus dilakukan di pagi hari. Jadi ada kemungkinan agak mundur. Nanti saya sampaikan kembali di grup WhatsApp ya. Dan hari ini ada mini quiz yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan, kalau nggak salah ini mini quiz hanya 1 pertanyaan sih. Dikerjakan hingga pukul berapa ya? 12 kalau tidak salah. Oke, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan tulis di forum diskusi ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you.